Di dunia ini, ada pengorbanan yang terpaksa, dan ada takdir yang tak pernah diduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Rania. Aku dipaksa mengenakan gaun pengantin putih yang terasa dingin, gaun milik kakakku sendiri. Tepat di hari pernikahannya. Aku dipaksa menggantikannya di depan penghulu, dan menikahi seorang pria asing yang kudengar hanyalah seorang penjual buah miskin di pinggir jalan. Aku tidak tahu bahwa di balik kesederhanaannya, tersembunyi sebuah rahasia yang akan mengubah seluruh hidupku selamanya. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Rania, dan selama 22 tahun hidupku, aku selalu menjadi bayangan. Bayangan dari bintang paling terang di keluargaku, kakak perempuanku satu-satunya. Bella. Rumah kami di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Hari ini lebih mirip istana dalam dongeng daripada sebuah rumah. Ratusan tangkai mawar putih dan lili Casablanca impor dirangkai menjadi pilar-pilar megah, menebarkan wangi semerbak yang entah kenapa terasa menyesakkan di dadaku. Karpet merah tergelar dari gerbang utama hingga ke pintu, siap menyambut ratusan tamu terhormat dari seluruh penjuru negeri. Besok adalah hari pernikahan Bella. Pernikahan termegah abad ini, begitu kata ayah. Pernikahan yang akan mengukuhkan posisi keluarga kami sebagai salah satu yang paling terpandang di ibu kota. Aku melihat semua kesibukan ini dari sudut ruangan. Tanganku sibuk mengelap satu persatu gelas kristal yang akan digunakan besok, memastikan tidak ada setitik pun noda. Tidak ada yang menyuruhku secara langsung, tapi aku tahu posisiku. Menjadi sepasang tangan tambahan yang tak terlihat, memastikan semua berjalan sempurna untuk sang bintang. Rania. Suara ibu memanggilku. Nadanya datar dan penuh perintah. Aku segera berbalik dan menghampirinya. Ibu tampak begitu anggun dengan setelan sutranya. Wajahnya terlihat tegang namun puas. Cepat antarkan jus mangga ini ke kamar kakakku. Pastikan dia meminumnya. Dia tidak boleh kelelahan, dan jangan ganggu dia dengan obrolan tidak penting. Aku mengangguk pelan, mengambil nampan perak dengan segelas jus dingin di atasnya. Tidak ada pertanyaan tentang bagaimana kabarku. Tidak ada pertanyaan apakah aku sudah makan, atau apakah aku lelah setelah seharian membantu. Bagiku, pertanyaan seperti itu adalah sebuah kemewahan. Saat aku berjalan menaiki tangga marmer yang melingkar, aku bisa mendengar tawa renyah Bella dari dalam kamarnya. Dia sedang bersama para sahabatnya. Mungkin sedang mencoba perhiasan berlian yang baru saja diantarkan oleh desainer ternama. Sementara aku adalah pengantar jusnya. Aku berhenti sejenak di depan pintu kamarnya yang terbuat dari kayu jati berukir. Terdengar mereka sedang membicarakan calon suami Kak Bella. Seorang pengusaha muda yang misterius dari Surabaya. Putra tunggal dari keluarga Adhitama yang legendaris. Tidak ada yang pernah melihat wajahnya secara langsung, termasuk Bella. Pernikahan ini murni perjodohan bisnis untuk memperluas kerajaan perusahaan ayah. Tapi bagi Bella, yang terpenting adalah nama Adhitama itu sendiri. Nama yang identik dengan kekayaan tak terbatas. Aku mengetuk pintu pelan. Salah satu sahabat Bella membukanya, menatapku sekilas dari atas ke bawah, lalu kembali fokus pada Bella tanpa mempersilakanku masuk. Ini jus dari ibu, kataku lirih, menyodorkan nampan. Sahabatnya mengambil gelas itu dengan malas, lalu menutup pintu tepat di depan wajahku. Aku berdiri mematung di sana selama beberapa detik. Terbiasa. Aku sudah sangat terbiasa menjadi tidak terlihat. Aku kembali ke kamarku yang kecil di bagian belakang rumah. Kamar ini adalah satu-satunya duniaku. Di sini, aku bukan hanya bayangan Bella. Di atas meja belajarku, tergeletak sebuah buku sketsa yang sudah usang. Aku membukanya perlahan. Halaman demi halaman terisi dengan gambar-gambar desain toko bunga. Ada sketsa rak-rak kayu jati, pot-pot keramik buatan tangan, dan berbagai jenis bunga yang kurangkai dalam imajinasiku. Toko bunga, kembang Rania. Itu mimpiku.
Mimpi kecil yang terasa begitu besar dan mustahil untuk kugapai. Di keluarga yang mengukur segalanya dengan uang dan status, mimpiku untuk menjadi seorang perangkai bunga terdengar seperti sebuah lelucon. Malam harinya, setelah semua sahabatnya pulang, aku memberanikan diri masuk ke kamar Bella untuk mengambil piring-piring kotor. Kamarnya begitu luas dan mewah, seperti suite di hotel bintang 5. Bella sedang duduk di depan meja riasnya, menatap pantulan wajahnya yang sempurna. "Ran," panggilnya tanpa menoleh. "Menurutmu aku cantik dengan riasan ini?" tanyanya. Aku menatap pantulannya di cermin. Dia memang sangat cantik. Seperti bidadari. "Sangat cantik, Kak," jawabku jujur. Dia tersenyum puas. Lalu, senyumnya memudar. "Kamu beruntung, Ran. Kamu tidak perlu melewati semua drama ini. Menikah dengan pria yang dipilihkan orang tua, yang bahkan aku tidak tahu seperti apa rupanya. Ayah hanya bilang dia tampan dan sangat kaya. Tapi tetap saja ini melelahkan." Aku hanya diam, tidak tahu harus merespons apa. Keberuntungan yang dia maksud adalah nasibku yang mungkin tidak akan pernah menikah dengan pria kaya, atau mungkin tidak akan pernah menikah sama sekali. Karena tidak ada keuntungan bisnis yang bisa didapat dari menikahkanku. Aku dengar, keluarganya sempat mengalami sedikit masalah keuangan beberapa waktu lalu, lanjut Bella dengan nada meremehkan. Tapi ayah bilang semua sudah teratasi dan mereka tetap menjadi salah satu yang terkaya. Aku hanya berharap dia tidak pelit. Aku tidak bisa membayangkan hidup susah. Dia akhirnya berbalik menatapku. Tatapannya dingin dan menilai. "Pastikan besok semuanya sempurna. Jangan sampai ada kesalahan kecil sekalipun. Pernikahan ini adalah gerbangku menuju kehidupan yang lebih tinggi, dan aku tidak mau ada apapun yang merusaknya." Aku mengangguk, membawa tumpukan piring kotor itu keluar dari kamarnya. Di balik pintu, aku bersandar sejenak, memejamkan mata. Ya Allah, kuatkanlah aku. Aku tidak membenci kakakku. Sungguh, aku hanya lelah menjadi bayangannya. Aku hanya ingin sekali saja dilihat sebagai Rania, bukan sebagai adik dari Bella. Aku tidak tahu bahwa doa singkatku malam itu akan dijawab dengan cara yang paling tidak pernah kubayangkan. Cara yang akan menghancurkan sekaligus membangun kembali hidupku dari kepingan yang paling menyakitkan. Pagi datang begitu cepat, membawa serta aroma bunga lili dan kegelisahan yang aneh. Dari balik jendela kamarku, aku bisa melihat mobil-mobil mewah mulai berdatangan, mengantarkan para perias wajah, penata rambut, dan fotografer terbaik se-Jakarta. Semua bergerak cepat, teratur, seperti pasukan yang mempersiapkan sebuah pertempuran. Pertempuran demi citra dan nama baik keluarga. Pukul 7 pagi, gaun pengantin Bella yang bertabur ribuan kristal Swarovski sudah tergantung anggun di tengah kamarnya. Indah sekali, sampai membuat napas tertahan. Tapi sang calon pengantin tidak ada di sana. Awalnya, tidak ada yang panik. Mungkin sedang di taman belakang, mencari udara segar, kata ibu, mencoba menenangkan tim perias yang sudah siap dengan kuas dan palet warna mereka. Ayah hanya melirik jam tangan Rolexnya dengan kening berkerut. 1 jam berlalu. Kegelisahan mulai merayap seperti kabut dingin. Suara ibu yang tadinya tenang, kini terdengar bergetar saat berteriak memanggil nama Bella di setiap sudut rumah. Ayah mulai mondar-mandir di ruang tengah. Wajahnya yang biasa angkuh kini memerah karena cemas dan marah. Aku ikut mencari. Aku memeriksa setiap kamar, setiap balkon, bahkan gudang di belakang rumah. Perasaanku semakin tidak enak. Jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Aku kembali ke kamar Kak Bella sekali lagi, berharap mataku hanya salah lihat. Kamar itu masih kosong. Hanya ada gaun pengantin itu yang menggantung bisu seperti hantu. Mataku menyapu seluruh ruangan, tempat tidurnya yang masih rapi, meja riasnya yang penuh dengan kosmetik mahal dan kemudian, aku melihatnya. Sebuah amplop putih tergeletak di bawah bantal tidurnya. Amplop yang tidak ada di sana tadi malam. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Di bagian depan, tertulis rapi, untuk ayah dan ibu. Dengan napas yang tercekat, aku berlari menuruni tangga. Aku menemukan ayah dan ibu di ruang keluarga. Wajah mereka pucat pasi.
Tanpa berkata-kata, aku menyerahkan surat itu kepada ayah. Ayah merenggutnya dari tanganku dengan kasar. Jarinya yang gemetar merobek amplop itu. Ibu berdiri di sampingnya, menggigit bibirnya menahan tangis. Aku tidak bisa membaca isi suratnya, tapi aku bisa membaca kehancuran di wajah ayah. Matanya yang biasa tajam kini melebar karena tidak percaya. Rahangnya mengeras, dan kertas di tangannya bergetar hebat. Anak tidak tahu diuntung, geramnya. Suaranya rendah seperti auman singa yang terluka. Ibu terisak. Ada apa, Pah? Apa isi suratnya? Ayah tidak menjawab. Dia hanya membacakan satu kalimat dari surat itu dengan suara tercekat, penuh amarah dan rasa malu. Aku sudah pergi dengan kekasihku. Aku tidak mau hidup miskin menikah dengan seorang penjual buah bangkrut. Penjual buah bangkrut? Kepalaku terasa berputar. Bukankah calonnya adalah putra tunggal keluarga Adhitama yang kaya raya? Apa yang sebenarnya terjadi? Kekacauan pun meledak. Ibu jatuh terduduk di sofa. Tangisnya pecah menjadi raungan putus asa. Hancur sudah nama baik keluarga kita. Apa yang akan kita katakan pada keluarga Adhitama? Pada semua tamu. Ayah melemparkan surat itu ke lantai. Wajahnya merah padam. Aku akan batalkan semuanya. Aku tidak peduli. Tetapi kami semua tahu, itu tidak mungkin. Ratusan tamu penting sudah dalam perjalanan. Keluarga besar mempelai pria dari Surabaya akan tiba sebentar lagi. Membatalkan pernikahan pada hari H karena pengantin wanita kabur adalah sebuah aib yang tidak akan pernah bisa terhapus. Itu adalah kiamat sosial bagi keluarga kami. Di tengah kepanikan dan tangisan ibu, di tengah amarah ayah yang meledak-ledak, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tatapan ayah yang kalut itu berhenti dan terkunci padaku. Aku berdiri mematung di sudut ruangan, merasa seperti seekor rusa di bawah sorot lampu mobil yang melaju kencang. Dingin, tatapannya begitu dingin dan penuh perhitungan. Aku bisa melihat sebuah ide gila terbentuk di benaknya. Sebuah ide yang akan mengorbankanku. Rania. Panggilnya pelan. Tapi suaranya lebih menakutkan dari bentakannya tadi. Ibu berhenti menangis. Ikut menatapku dengan mata sembabnya yang kini dipenuhi sebersit harapan liar. Tidak. Bisikku, mundur selangkah. Aku tahu apa yang akan dia katakan. Jangan, ayah. Tapi ayah sudah berjalan ke arahku. Mencengkeram bahuku dengan kuat. Tatapannya menusukku. Tanpa ada sedikit pun kehangatan seorang ayah. Kamu yang akan menggantikan Bella. Kamu yang akan menikah hari ini. Waktu seakan berhenti. Kata-kata itu menggema di telingaku, menghancurkan sisa-sisa duniaku. Tidak. Aku berteriak, mencoba melepaskan diri. Ini gila. Aku tidak bisa. Aku bahkan tidak kenal siapa dia. Ayah tidak bisa melakukan ini padaku. Air mataku mulai mengalir deras, membasahi pipiku. Tapi permohonanku tidak ada artinya. Ibu kini ikut memegang tanganku. Wajahnya basah oleh air mata. Rania sayang, tolong. Nak, hanya kamu yang bisa menyelamatkan keluarga ini. Lakukan ini demi ibu, demi ayah. Anggap ini baktimu pada orang tua. Ini bukan permintaan. Ini adalah pemerasan emosional yang paling kejam. Mereka tidak memintaku untuk menolong, mereka memaksaku untuk mengorbankan seluruh hidupku demi menutupi aib yang dibuat oleh putri kesayangan mereka. Aku didorong, ditarik, diseret ke kamar Bella. Gaun pengantin yang dingin itu dipaksakan ke tubuhku. Rasanya begitu berat, begitu longgar, seperti meminjam kehidupan orang lain. Saat aku menatap pantulan diriku di cermin, aku tidak melihat Rania. Aku melihat seorang gadis asing dengan mata kosong yang bengkak karena menangis, terperangkap dalam gaun pengantin orang lain, berjalan menuju takdir yang bukan miliknya. Aku tidak merasakan apa-apa lagi. Hanya ada kehampaan yang dingin dan berat. Para perias wajah bekerja dengan cekatan, mengoleskan lapisan tebal foundation untuk menutupi jejak air mataku, memulaskan perona pipi agar aku tidak terlihat seperti mayat hidup. Tapi mereka tidak bisa menyembunyikan kekosongan di mataku. Aku duduk diam seperti boneka rusak,
membiarkan mereka melakukan apa saja pada wajah dan rambutku. Sebuah kerudung pengantin yang halus kemudian diturunkan menutupi wajahku, menjadi tirai tipis antara diriku dan mimpi buruk yang akan segera kujalani. Ayah masuk ke ruangan. Kini sudah mengenakan setelan jas terbaiknya. Wajahnya tegang, tapi ada kelegaan di sana. Kelegaan karena aib keluarga berhasil ditutupi. Dia tidak menatapku sebagai putrinya, melainkan sebagai aset yang baru saja menyelamatkan investasinya. "Ayo jalan," katanya singkat. Suaranya tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Dia mengulurkan lengannya, dan aku menyambutnya dengan tangan yang sedingin es. Perjalanan dari kamar menuju ruang utama tempat akad nikah dilangsungkan terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Setiap langkah terasa berat. Aku bisa merasakan tatapan beberapa kerabat dekat yang diizinkan untuk menjadi saksi. Ada iba, ada rasa ingin tahu, ada juga yang tampak lega. Aku tidak berani mengangkat kepalaku. Aku hanya menatap ujung sepatuku yang tersembunyi di balik gaun. Lalu, aku melihatnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat pria yang beberapa menit lagi akan menjadi suamiku. Jantungku yang tadinya mati rasa, kini seperti diremas kuat-kuat. Semua ketakutan terburukku menjadi kenyataan. Dia tidak mengenakan setelan jas mewah seperti ayah. Dia hanya memakai kemeja batik lengan panjang yang sederhana, warnanya sedikit pudar, dipadukan dengan celana bahan hitam dan peci yang juga sederhana. Wajahnya sebenarnya tidak buruk, terlihat bersih dan tenang. Tapi penampilannya yang begitu bersahaja menjeritkan satu kata di kepalaku. Biasa. Sangat biasa. Persis seperti deskripsi di surat Kak Bella. Penjual buah. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku didudukan di sampingnya. Aku bisa mencium wangi sabun mandi yang murah darinya. Bukan parfum desainer yang biasa kucium dari pria-pria di lingkaran pergaulan keluargaku. Suara penghulu mulai terdengar, membacakan doa-doa dan nasihat pernikahan. Bagiku, itu semua hanyalah dengungan tanpa arti. Pikiranku melayang jauh. Ke toko bunga impianku, ke kehidupanku yang sederhana namun bebas, yang kini telah direnggut selamanya. Apakah saudari Rania Anindita bersedia menerima nikahnya saudara Bara Adhitama dengan mas kawin tersebut? Dibayar tunai. Suara penghulu itu menembus lamunanku. Aku diam. Seluruh ruangan hening. Aku merasakan cengkeraman tangan ayah di lenganku menguat. Sebuah ancaman tanpa kata. Aku menarik napas yang bergetar. "Sah, saya bersedia," bisikku. Begitu pelan hingga aku sendiri nyaris tidak mendengarnya. Ijab kabul diucapkan oleh Bara dengan satu tarikan napas. Suaranya tenang dan mantap. Tidak ada getaran sama sekali. Lalu, kata keramat itu terdengar dari para saksi. "Sah. Alhamdulillah." Palu diketuk. Dan hidupku resmi berakhir. Atau mungkin baru saja dimulai dengan cara yang paling menyakitkan. Tidak ada pesta. Tidak ada resepsi. Setelah akad nikah yang canggung itu, MC langsung mengumumkan bahwa resepsi dibatalkan karena mempelai wanita mendadak tidak enak badan. Sebuah kebohongan yang rapi untuk menutupi kebusukan di baliknya. Keluargaku sibuk mengurus tamu yang dipulangkan. Wajah mereka dipasangi senyum palsu. Tidak ada satupun yang menghampiriku. Tidak ada pelukan dari ibu. Tidak ada ucapan selamat dari ayah. Seolah-olah tugasku sudah selesai. Dan aku kembali menjadi tidak terlihat. Di tengah keramaian yang dibuat-buat itu, suamiku pria asing ini, Bara, menghampiriku. "Sudah siap?" tanyanya lembut. Ini pertama kalinya dia berbicara langsung padaku. Suaranya dalam dan menenangkan. Sangat tidak cocok dengan penampilannya yang sederhana. Aku hanya mengangguk tanpa berani menatapnya. Aku mengikutinya dari belakang. Berjalan keluar dari istana yang selama ini kupanggil rumah. Tidak ada lambaian tangan. Tidak ada air mata perpisahan dari keluargaku. Aku pergi begitu saja. Dan mobil yang menjemput kami bukanlah mobil pengantin mewah yang sudah dihias bunga, melainkan sebuah mobil pick-up tua berwarna biru pudar yang terparkir agak jauh di ujung jalan. Catnya terkelupas di beberapa bagian. Aku menelan ludah. Rasa perih kembali menyengat tenggorokanku. Inikah kendaraanku menuju kehidupan baru? Selama perjalanan,
Tidak ada percakapan. Aku hanya menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung mewah Pondok Indah perlahan berganti dengan bangunan yang lebih sederhana, jalanan yang lebih sempit, dan akhirnya kami memasuki sebuah kawasan padat penduduk di daerah Depok. Pemandangan yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kontrakan kecil tipe 36, dengan cat dinding yang mulai kusam. Dan di samping rumah itu, terparkir sebuah gerobak kayu. Gerobak buah. Aku memejamkan mata sejenak. Jadi ini nyata. Semuanya nyata. Bara membukakan pintu untukku. Maaf, hanya ini yang bisa aku siapkan, katanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku melangkah masuk ke dalam rumah. Isinya sangat sederhana. Hanya ada beberapa perabot kayu yang sudah tua. Bersih, tapi terasa kosong. Dia menunjukkan sebuah kamar kecil. Ini kamarmu, katanya. Aku masuk ke dalam, menutup pintu tanpa menoleh lagi padanya. Dan di sanalah, di dalam kamar sempit yang berbau cat lama itu, aku akhirnya hancur. Aku jatuh bersimpuh di lantai yang dingin, dan tangis yang kutahan sejak pagi akhirnya meledak. Aku menangis tanpa suara. Tubuhku terguncang hebat. Menangisi nasibku, menangisi mimpiku, menangisi diriku yang telah dibuang oleh keluargaku sendiri. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara langkah kaki pelan di luar, lalu berhenti di depan pintu. Tidak ada ketukan, hanya hening. Saat aku sedikit tenang dan memberanikan diri membuka pintu, aku tidak melihat siapa-siapa. Hanya ada segelas teh hangat dan sepiring nasi dengan lauk sederhana yang diletakkan di atas sebuah nampan kecil di lantai. Sebuah tindakan kecil, sebuah perhatian yang aneh. Di tengah reruntuhan hidupku, hari-hari pertama pernikahan kami berlalu dalam kebisuan yang canggung. Aku membangun sebuah dinding tinggi di sekeliling hatiku, dan suamiku, Bara, tampaknya cukup bijaksana untuk tidak mencoba memanjatnya. Rutinitasku berubah total. Aku bangun saat subuh, saat aku mendengar suara gemericik air darinya yang sedang berwudu di kamar mandi luar. Lalu aku akan mendengar suara derit gerobak kayunya saat dia mendorongnya keluar gang, berangkat menuju pasar induk sebelum langit benar-benar terang. Dia akan pulang larut malam, saat aku sudah hampir tertidur. Wajahnya lelah, tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia akan makan malam sendirian di dapur, apapun sisa makanan yang kumasak untuk makan siangku. Dan dia tidur di ruang tengah, hanya beralaskan sebuah kasur lipat tipis. Dia memberiku satu-satunya kamar di rumah ini, memberiku privasi yang tidak pernah kuminta, tapi diam-diam aku syukuri. Dia adalah orang asing yang sopan. Sangat sopan hingga terasa aneh. Perlahan, di tengah rasa sakit dan kebencianku pada takdir, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Caranya menata sandal dengan rapi sebelum masuk ke dalam rumah. Caranya selalu mengucapkan, "Terima kasih," dengan suara pelan setiap kali aku meletakkan segelas air di meja untuknya. Caranya makan yang tidak pernah berantakan. Tidak ada sedikit pun ciri-ciri seorang pria kasar dan tidak berpendidikan seperti yang ada di bayanganku. Dia lebih mirip seseorang yang terbiasa hidup teratur dan penuh tata krama. Tapi kemudian aku akan melihat tangannya yang sedikit kapalan karena mengangkat keranjang-keranjang buah. Dan aku akan kembali mengingatkan diriku, inilah kenyataannya. Dia seorang pekerja keras, dan aku adalah istrinya yang terpaksa. Tidak lebih. Komunikasi kami hanya sebatas hal-hal penting. Air di bak mandi habis. Atau, garamnya habis. Hanya itu. Aku tidak pernah bertanya tentang pekerjaannya. Dan dia tidak pernah bertanya tentang masa laluku. Kami hidup di bawah atap yang sama, tapi di dua dunia yang berbeda. Sampai suatu malam, sekitar 2 minggu setelah pernikahan kami, sesuatu yang aneh terjadi. Aku terbangun karena haus sekitar pukul 1 malam. Saat aku berjalan pelan keluar kamar, aku mendengar Bara sedang berbicara di telepon di ruang tengah yang gelap. Awalnya aku tidak peduli, tapi kemudian bahasa yang digunakannya membuatku berhenti melangkah. Dia berbicara dalam bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris terbata-bata seperti yang biasa ku dengar, tapi sangat fasih, cepat, dan penuh dengan istilah yang rumit. "Finalize the acquisition by Friday. I don't want any delays," katanya dengan nada rendah tapi penuh wibawa.
El Tebor the quarterly report is unacceptable. We need to restructure the entire portfolio. Aku berdiri mematung di ambang pintu, bersembunyi di balik kegelapan. Aku tidak salah dengar. Aku tahu istilah-istilah itu karena ayah sering menggunakannya. Aku merinding. Siapa yang dia ajak bicara tengah malam begini? Apa maksudnya dengan dewan direksi dan portofolio? Seolah merasakan kehadiranku, dia tiba-tiba berhenti bicara. I'll call you back, katanya singkat. Lalu menutup telepon. Keheningan yang pekat menyelimuti kami. Dia pasti melihat bayanganku. Dia berdeham pelan. Maaf kalau aku membangunkanmu, katanya. Suaranya kembali normal, tenang dan sederhana. Aku hanya sedang mendengarkan podcast bisnis. Mencoba belajar sedikit-sedikit. Lanjutnya, memberikan sebuah alasan yang terdengar masuk akal, tapi entah kenapa hatiku tidak bisa menerimanya. Aku hanya bergumam, "Oh." Lalu cepat-cepat mengambil air minum dan kembali ke kamar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suaranya yang penuh wibawa tadi terus terngiang di kepalaku. Podcast bisnis? Apakah podcast bisa diajak bicara dua arah? Sejak malam itu, aku mulai mengamatinya. Aku mencari petunjuk. Aku merasa seperti seorang detektif di rumahku sendiri. Beberapa hari kemudian, saat aku membersihkan ruang tengah dan melipat kasur tipisnya, tanganku merasakan ada sesuatu yang keras di bawahnya. Karena penasaran, aku mengangkat kasur itu. Ada sebuah buku tebal yang disembunyikan di sana. Judulnya, Prinsip Ekonomi Makro Lanjutan. Aku membukanya. Isinya penuh dengan grafik, rumus, dan teori-teori rumit yang membuat kepalaku pusing. Tapi yang lebih mengejutkan adalah, di beberapa halaman, ada catatan-catatan kecil yang ditulis tangan dengan sangat rapi. Ada analisis. Ada pertanyaan kritis. Ini bukan buku milik seseorang yang sekadar mencoba belajar. Ini adalah buku milik seseorang yang benar-benar memahaminya. Jantungku berdebar kencang. Kebohongan apa ini? Mengapa seorang penjual buah membaca buku seperti ini dan menyembunyikannya? Aku segera meletakkan buku itu kembali ke tempatnya saat mendengar suara motor pick-up di depan rumah. Bara pulang lebih awal hari ini. Aku berpura-pura sibuk menyapu, mencoba menenangkan debaran di dadaku. Kebingungan dan kecurigaan mulai bercampur menjadi satu. Di satu sisi, ada kebencianku pada keluargaku yang telah membuangku. Di sisi lain, ada pria misterius ini, yang setiap hari menunjukkan kebaikan kecil, namun menyimpan rahasia besar. Malam itu, saat hujan turun dengan deras, sebuah kejadian mengakhiri semua keraguanku. Sekitar pukul 10 malam, sebuah mobil sedan hitam yang sangat mewah dan mengkilap berhenti tepat di mulut gang kami yang sempit. Aku melihatnya dari balik tirai jendela. Lampunya yang terang menembus derasnya hujan. Itu mobil yang sangat mahal, jenis yang tidak akan pernah tersesat sampai ke lingkungan ini. Seorang pria berjas rapi keluar dari mobil sambil memegang payung, berjalan cepat menuju rumah kami. Dia mengetuk pintu. Bara yang membukanya. Pria berjas itu langsung membungkuk hormat. "Maaf mengganggu malam-malam, Pak Bara. Ini dokumen yang Bapak minta untuk segera ditandatangani." "Pak Bara." "Bukan Fres, atau Bang. Pak." Pria itu menyerahkan sebuah map tebal berwarna biru. Bara mengambilnya dengan cepat, melirik sekilas ke arahku yang masih mematung di dekat jendela. Wajahnya tetap tenang. Tapi aku bisa melihat kilat aneh di matanya. "Terima kasih, kamu boleh pergi," kata Bara singkat. Nadanya kembali berwibawa seperti saat ditelepon. Setelah pria itu pergi dan mobil mewah itu menghilang di telan malam, Bara menutup pintu. Dia berbalik, dan mata kami bertemu. Di tangannya, tergenggam map biru itu. Keheningan di antara kami terasa begitu berat, dipenuhi oleh ribuan pertanyaan yang tak terucapkan. Topengnya baru saja terlepas. Hujan di luar seolah ikut menahan napas. Suara detak jam dinding di dapur terdengar begitu keras di tengah keheningan yang menyiksa ini. Bara berdiri di dekat pintu, masih memegang map biru tebal itu. Wajahnya yang biasa tenang kini sulit kubaca. Dia tidak terlihat panik, tapi dia juga tidak terlihat santai.
Dia hanya menatapku, seolah memberiku kesempatan untuk memproses apa yang baru saja kulihat. Dinding pertahananku yang kubangun dengan susah payah selama berminggu-minggu, kini retak. Rasa takut, bingung, dan anehnya secercah keberanian mendorongku untuk bicara. Air mata sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk tahu yang sebenarnya. Suaraku bergetar saat aku akhirnya memecah keheningan. "Siapa kamu?" tanyaku, lebih tajam dari yang kuduga. Jangan bilang itu teman lama lagi. Atau podcast bisnis. Aku tidak bodoh. Aku melangkah maju, menunjuk ke arah map di tangannya. "Dokumen apa itu? Kenapa pria berjas itu memanggilmu, Pak? Dan mobil mewah tadi. Apa semua itu?" Aku menatap matanya lekat-lekat, menuntut jawaban. Buku ekonomi di bawah kasur. Telepon dalam bahasa Inggris tengah malam. "Semua ini apa, Mas? Jelaskan padaku." Aku memanggilnya Mas untuk pertama kalinya, bukan karena rasa hormat, tapi karena aku tidak tahu lagi harus memanggilnya apa. Dia menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang terdengar begitu berat, seolah dia baru saja meletakkan sebuah beban yang dipikulnya selama ini. Dia tidak mencoba mengelak. Dia meletakkan map itu di atas meja makan kecil kami. "Kamu benar," katanya pelan. "Semua ini bukan kebetulan." Matanya menatapku lurus, dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang lain di sana. Bukan hanya ketenangan, tapi juga kerumitan dan mungkin sedikit penyesalan. "Aku tidak bisa menjelaskannya di sini," lanjutnya. "Tempat ini bukan tempat yang tepat. Ikut aku sebentar. Aku mohon. Aku akan menunjukkan semuanya padamu. Setelah itu, kamu boleh marah. Kamu boleh membenciku, tapi setidaknya, kamu akan tahu yang sebenarnya." Aku ragu. Pergi dengannya tengah malam begini? Kemana? Tapi melihat kesungguhan di matanya, dan didorong oleh rasa penasaranku yang sudah diubun-ubun, aku mengangguk pelan. Tanpa berkata-kata lagi, dia mengambil kunci mobil pick-up tua kami. Aku mengikutinya keluar, menembus gerimis yang masih tersisa. Perjalanan malam itu terasa sangat berbeda. Kami meninggalkan gang-gang sempit Depok. Bara mengemudikan mobilnya dengan diam, tapi kali ini keheningan di antara kami terasa berbeda. Bukan lagi canggung, melainkan penuh antisipasi. Dia tidak menuju ke arah pasar atau jalanan yang biasa kami lewati. Dia masuk ke jalan tol, melaju ke arah jantung kota Jakarta. Aku hanya bisa menatap gedung-gedung pencakar langit yang mulai tampak berkilauan dari kejauhan. Pemandangan yang dulu begitu biasa bagiku, kini terasa seperti dunia lain yang sudah lama kutinggalkan. Aku tidak tahu apa yang harus kuharapkan. Jantungku berdebar tak karuan. Dan kemudian, mobil pick-up kami yang butut itu berbelok memasuki kawasan Sudirman Central Business District, kawasan paling elit di Jakarta. Mobil ini terlihat sangat kontras di antara sedan-sedan mewah yang melintas. Lalu Bara melakukan hal yang paling tidak masuk akal. Dia mengarahkan mobilnya menuju gerbang masuk sebuah gedung pencakar langit yang paling megah di antara yang lain. Di puncaknya, terpasang sebuah logo besar yang menyala terang dalam gelapnya malam. Logo yang kukenal. Logo perusahaan ayahku selalu ingin bekerja sama dengannya. Dan di bawahnya, tertulis nama gedung itu dengan huruf kapital yang anggun, Adhitama Tower. Penjaga keamanan di pos parkir yang tadinya menatap mobil kami dengan aneh, langsung berdiri tegak dan memberi hormat saat melihat wajah Bara dari jendela. Dia membuka palang menuju area parkir basement khusus VVIP. Pick-up tua itu berhenti di sebuah slot parkir pribadi, diapit oleh mobil Ferrari merah dan Rolls-Royce hitam. Aku keluar dari mobil dengan kaki gemetar. Bara sudah menungguku. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memberi isyarat agar aku mengikutinya. Dia membawaku ke sebuah lift pribadi yang dindingnya terbuat dari kaca gelap. Dia menempelkan sebuah kartu akses berwarna hitam, dan pintu lift terbuka tanpa suara. Di dalam, hanya ada satu tombol dengan simbol bintang. Dia menekannya. Lift melesat naik dengan kecepatan luar biasa tanpa terasa guncangan sedikitpun. Telingaku terasa berdengung. Dan kemudian pintu lift terbuka.
Pemandangan di hadapanku membuatku lupa cara bernapas. Kami tidak berada di sebuah lantai kantor biasa. Kami berada di sebuah ruangan super mewah yang sangat luas. Seluruh dindingnya adalah kaca, menyajikan pemandangan 360 derajat kerlip lampu kota Jakarta dari lantai tertinggi. Ada sofa kulit mewah, lukisan-lukisan mahal, dan di tengah ruangan, berdiri sebuah meja kerja raksasa dari kayu solid yang mengkilap. Mataku terpaku pada sebuah papan nama berwarna emas di atas meja itu. Aku mendekat dengan langkah pelan, seperti dalam mimpi. Dan aku membacanya. 3 kata yang meruntuhkan seluruh duniaku. Bara Adhitama, Chief Executive Officer. Aku berbalik menatapnya. Pria yang berdiri di hadapanku kini terlihat berbeda di bawah cahaya lampu kristal. Dia bukan lagi penjual buah yang sederhana. Dia adalah pria yang sama dengan yang ada di foto sampul majalah Forbes yang pernah ditunjukkan ayah padaku. Pria yang disebut sebagai jenius bisnis termuda di Asia Tenggara. Jadi, suaraku bergetar. Nyaris tak terdengar. Semua ini benar. Dia mengangguk pelan. Wajahnya menyiratkan penyesalan yang dalam. Kisah penjual buah bangkrut itu adalah sebuah kebohongan. Sebuah ujian yang aku dan ayahmu rancang untuk menguji ketulusan Bella. Aku mundur selangkah. Kepalaku pusing. Ujian. Aku lelah dengan semua wanita yang hanya menginginkan hartaku. Jadi kami membuat skenario itu. Rencananya, aku akan mengungkapkan semuanya pada Bella sebelum akad. Tapi, dia kabur lebih dulu. Nafasku tercekat di tenggorokan. Rasa sakit, amarah, kelegaan, dan penghinaan bercampur aduk menjadi satu. Aku menatapnya. Air mata kini mulai menggenang di pelupuk mataku. Bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan. Jadi penderitaanku selama ini. Suaraku bergetar hebat. Rasa maluku, air mataku, pernikahanku yang seperti di neraka ini, semuanya, hanya karena sebuah ujian konyol kalian. Pertanyaanku menggantung di udara mewah ruangan itu. Tajam dan penuh luka. Bara tidak langsung menjawab. Dia menatapku. Dan di matanya yang biasa tenang, aku melihat badai emosi yang sama kacaunya denganku. Rasa bersalah, penyesalan, dan kesedihan. Tidak, jawabnya akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. Penderitaanmu tidak pernah menjadi bagian dari ujian itu, Rania. Ujian itu seharusnya berakhir bahkan sebelum kamu terlibat. Seharusnya aku yang membatalkan semuanya saat Bella kabur. Dia melangkah lebih dekat, tapi tidak berani menyentuhku. Tapi saat aku melihatmu di meja akad, aku tidak bisa. Aku melihat seorang wanita yang menanggung beban seluruh keluarganya di bahunya, dengan ketulusan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku egois. Aku ingin mengenalmu, wanita itu. Bukan sebagai CEO Adhitama, tapi sebagai Bara, pria biasa. Aku ingin tahu apakah ada seseorang di dunia ini yang bisa melihatku tanpa label miliarder di belakang namaku. Tapi caraku salah, sangat salah. Aku terjebak dalam kebohonganku sendiri, dan aku malah menyakitimu. Maafkan aku. Penjelasannya masuk akal, tapi tidak cukup untuk meredakan badai di hatiku. Logikaku mungkin bisa mengerti. Tapi lukaku terlalu dalam. Aku tertawa. Tawa yang terdengar getir dan kosong. Mengenalku? Aku mengulang kata-katanya dengan nada sinis. Kamu tidak tahu apa-apa tentang penderitaanku. Saat aku menangis semalaman di kamar sempit itu karena merasa hidupku sudah hancur. Itu nyata. Saat aku merasa menjadi sampah yang dibuang oleh keluargaku sendiri. Itu nyata. Saat aku belajar memasak dengan uang belanja pas-pasan yang kamu berikan, itu semua nyata bagiku. Air mataku kembali mengalir. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena marah. Bagimu dan bagi ayah, ini mungkin hanya sebuah drama, sebuah permainan. Tapi bagiku, ini hidupku. Hidupku yang kalian pertaruhkan tanpa seizinku. Aku menyapu pandanganku ke seluruh ruangan mewah ini. Pemandangan kota yang gemerlap, sofa kulit yang mahal, semuanya terasa seperti hinaan. Aku tidak mau semua ini, kataku dengan suara bergetar. Kemewahan ini dibangun di atas kebohongan dan air mataku.
Aku tidak bisa. Aku menatapnya dengan tatapan memohon sekaligus menuntut. Antarkan aku pulang. Rania, kita bisa bicarain ini. Aku bilang, antarkan aku pulang. Potongku. Bukan ke sini. Ini bukan rumahku. Rumahku adalah kontrakan kecil di Depok itu. Setidaknya, semua di sana nyata. Bara menatapku lama. Aku bisa melihat pergulatan di matanya. Tapi pada akhirnya, dia mengangguk pelan. Kekuasaan dan kekayaannya tidak ada artinya di hadapan rasa sakitku. Dialah yang memegang semua kartu. Tapi malam ini, akulah yang memegang kendali. Perjalanan kembali ke Depok terasa 1000 kali lebih lama. Keheningan di dalam mobil pick-up itu terasa pekat. Berat oleh kebenaran yang baru saja terungkap. Tidak ada lagi kecanggungan orang asing. Yang ada hanya keheningan dua orang yang terikat oleh takdir yang rumit. Saat kami tiba di depan rumah kontrakan, fajar hampir menyingsing. Aku langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku tidak menangis lagi. Aku hanya duduk di tepi tempat tidur, mencoba menyusun kembali kepingan-kepingan hatiku yang hancur berantakan. Siang harinya, seperti yang sudah kuduga, mereka datang. Sebuah sedan Mercedes hitam berhenti di depan gang kami, membuat semua tetangga keluar untuk melihat. Ayah dan ibuku keluar dari mobil. Penampilan mereka sangat kontras dengan lingkungan sekitar. Hari ini, tidak ada lagi wajah dingin dan tatapan angkuh. Mereka membawa beberapa tas belanja besar dari butik ternama dan memasang senyum lebar yang terlihat begitu palsu. Rania, sayang, anak ibu, seru ibu, mencoba langsung memelukku saat aku membuka pintu. Aku mundur selangkah, menghindari pelukannya. Senyum di wajahnya membeku. Ayah dan ibu minta maaf, nak, kata ayah dengan nada yang dibuat sepelan mungkin. Kami tahu kami salah. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Yang terbaik untukku? Tanyaku dingin. Atau yang terbaik untuk nama baik keluarga dan bisnis ayah? Wajah mereka memucat. Aku menatap mereka satu persatu. Orang tuaku, yang seharusnya menjadi pelindungku, justru menjadi orang pertama yang mendorongku ke jurang. Kenapa ayah dan ibu baru datang sekarang? Tanyaku lagi. Suaraku tenang tapi menusuk. Kenapa bukan kemarin? Atau minggu lalu? Kenapa baru datang setelah kalian tahu siapa sebenarnya suami Rania? Ibu mulai terisak. Bukan begitu. Nak, kami. Rania ingin tahu. Potongku. Ayah dan ibu datang ke sini karena rumah kontrakan kecil ini? Atau karena gedung pencakar langit bernama Adhitama Tower itu? Skakmat. Mereka tidak bisa menjawab. Kebenaran terpampang jelas di wajah mereka yang penuh rasa malu dan keserakahan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam diriku. Kekuatan yang lahir dari rasa sakit. Semua tas belanjaan ini, senyuman ini, permintaan maaf ini, tidak ada artinya. Kalian tidak menyesal telah menyakitiku. Kalian hanya menyesal karena hampir kehilangan menantu seorang miliarder. Aku membuka pintu lebih lebar. Sebaiknya ayah dan ibu pulang. Rania butuh waktu. Untuk memaafkan itu butuh proses, bukan sogokan. Dengan tangan yang tidak lagi gemetar, aku menutup pintu tepat di depan wajah mereka yang terperangah. Aku bersandar di balik pintu, memejamkan mata, merasakan kelegaan yang luar biasa. Saat aku berbalik, aku melihat Bara berdiri di ujung lorong. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kekaguman di matanya. Dia tidak lagi melihatku sebagai pengantin pengganti yang malang. Dia melihatku sebagai Rania. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti diriku sendiri. Setelah pintu tertutup dan suara mobil orang tuaku menjauh, hanya tersisa aku dan Bara di dalam rumah kecil itu. Keheningan yang tercipta kali ini berbeda. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi kecurigaan. Yang ada hanya ruang kosong yang menunggu untuk diisi dengan kejujuran. Bara berjalan mendekatiku perlahan. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat begitu rapuh. Rania, panggilnya lembut. Tidak ada kata maaf yang cukup untuk semua yang telah kamu lalui.
Aku tidak akan memintamu melupakan rasa sakit itu. Tapi aku ingin meminta sesuatu yang lain. Dia berhenti sejenak, mengambil sesuatu dari dompetnya dan juga dari map biru yang masih tergeletak di meja. Dia meletakkan dua benda di atas meja makan di antara kami. Yang pertama adalah selembar kertas yang kutahu adalah surat cerai yang sudah dia tanda tangani. Dan yang kedua adalah sebuah buku cek dari bank paling eksklusif di negeri ini. Dia juga sudah menandatanganinya, membiarkan kolom nominalnya kosong. Aku menatap dua benda itu, lalu menatapnya dengan bingung. Aku tidak bisa menghapus kebohonganku, katanya, suaranya tulus. Tapi aku bisa mencoba menebusnya. Kertas itu adalah jalan keluarmu, kebebasanmu. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan pernah menghalangimu. Aku akan pastikan kamu mendapatkan penyelesaian terbaik. Dan cek ini, anggap saja sebagai kompensasi atas semua penderitaan yang disebabkan oleh keegoisanku dan keluargamu. Isilah berapapun yang kamu mau. Kamu berhak atas itu semua. Hatiku bergetar. Dia memberiku pilihan. Dia memberiku kekuatan penuh atas takdirku sendiri. Setelah seumur hidupku selalu ditentukan oleh orang lain, kini aku memegang kendali. Dan jika, lanjutnya dengan suara ragu, jika kamu tidak memilih keduanya, aku hanya meminta satu hal. Kesempatan. Kesempatan untuk memulai semuanya dari awal. Tanpa kebohongan. Hanya Bara dan Rania. Aku akan menunggumu. Berapa lama pun itu. Aku tidak langsung menjawab. Aku duduk di kursi, menatap surat cerai dan cek kosong itu. Surat cerai itu adalah tiketku kembali ke kehidupanku yang dulu, sendirian tapi bebas. Cek itu adalah tiket menuju kemewahan instan, kehidupan yang selalu diimpikan Bella. Tapi saat aku memikirkannya, aku tidak menginginkan keduanya. Pikiranku justru melayang pada pria yang tidur di kasur tipis di ruang tengah. Pria yang membawakanku teh hangat saat aku menangis. Pria yang diam-diam memperbaiki atap yang bocor tanpa pernah mengeluh. Aku menyadari sesuatu yang mengejutkan. Di tengah semua kebohongan tentang statusnya, dia telah menunjukkan karakter aslinya yang paling jujur melalui tindakan-tindakannya. Aku mulai melihat bukan Bara sang miliarder, atau Bara sang penjual buah, tapi hanya Bara. Seorang pria yang baik dan sabar. Tepat saat aku akan membuka mulut untuk menjawab, pintu rumah kami diketuk dengan keras, nyaris seperti digedor. Aku dan Bara saling berpandangan sebelum aku berjalan untuk membukanya. Di sana, berdiri kakakku, Bella. Penampilannya kacau, riasannya sedikit luntur karena air mata. Tapi dia masih mengenakan pakaian mahal. Dia pasti sudah mendengar semuanya. Rania, minggir kamu, serunya. Mendorongku ke samping dan langsung masuk ke dalam rumah. Matanya langsung tertuju pada Bara. Wajahnya yang tadinya marah langsung berubah menjadi sedih yang dibuat-buat. Bara, sayang, akhirnya aku menemukanmu. Dia berlari dan mencoba memeluk Bara. Tapi Bara mundur selangkah, menghindarinya. Aku tahu aku salah. Aku dijebak. Seseorang memberiku informasi palsu. Seharusnya aku yang ada di sini bersamamu. Dia ini hanya pengganti. Katanya sambil menunjukku dengan tatapan jijik. Kamu tahu itu, kan? Aku mempelai wanita yang sebenarnya. Aku hanya berdiri diam. Hatiku terasa tenang secara aneh. Aku sudah tidak merasakan lagi rasa sakit saat dia merendahkanku. Aku hanya merasa kasihan. Sebelum aku sempat mengatakan apapun, Bara melangkah maju, berdiri sedikit di depanku, seolah melindungiku. Wajahnya dingin dan tatapannya tajam. Kamu benar, katanya pada Bella. Kamu adalah calon mempelai wanita yang sebenarnya. Tapi kamu gagal. Bukan karena kamu mendapat informasi palsu, tapi karena hatimu yang palsu. Kata-kata Bara begitu menusuk hingga Bella terdiam. Saya tidak mencari istri yang hanya ada saat semua terlihat sempurna. Saya mencari seorang pasangan yang mau berjuang bersama saat semua terlihat hancur. Kesempatanmu sudah hilang saat kamu memilih untuk kabur. Bara kemudian berbalik dan menatapku. Tatapannya melembut. Dan aku, alhamdulillah, aku sudah menemukannya.
Dunia seakan berhenti berputar. Pernyataannya di depan Bella adalah pengakuan paling tulus yang pernah kuterima. Bella menatap kami dengan tidak percaya. Wajahnya pucat karena marah dan malu. Didorong oleh kekuatan baru dari pengakuan Bara, aku akhirnya angkat bicara. Aku sudah selesai hidup dalam bayang-bayangmu, Kak, kataku dengan tenang. Dulu, aku selalu iri dengan semua yang kamu miliki. Tapi sekarang aku sadar, aku tidak menginginkan apapun dari hidupmu. Sekarang, aku ingin membangun cahayaku sendiri. Aku berjalan kembali ke meja makan. Di depan Bara dan Bella, aku mengambil surat cerai itu dan merobeknya menjadi 2. Lalu aku mengambil cek kosong itu dan merobeknya juga. Aku membiarkan kepingan-kepingan kertas itu jatuh ke lantai. Aku menatap Bara, dan untuk pertama kalinya, aku memberinya senyum yang tulus. Aku tidak butuh uangmu, atau jalan keluarmu, kataku. Aku hanya ingin kesempatan itu. Mari kita mulai dari awal. Dengan jujur. 1 tahun kemudian, aroma bunga lili, mawar, dan anyelir segar menyambut siapapun yang masuk. Sebuah papan nama kayu yang elegan tergantung di atas pintu. Kembang Rania. Toko bunga impianku. Bukan lagi sekadar gambar di buku sketsa. Hari ini toko sangat ramai. Aku sibuk merangkai buket pesanan saat lonceng di pintu berbunyi. Bara masuk, tidak mengenakan setelan CEO-nya. Hanya kemeja flanel sederhana dan celana jeans. Dia tersenyum sambil membawa 2 kotak makan siang. Waktunya istirahat. Pemilik toko bunga tersibuk di Jakarta. Godanya. Kami duduk di sebuah bangku kecil di sudut toko. Makan siang bersama di antara pot-pot bunga. Dia kemudian memberiku sebuah kunci. Rumah baru kita sudah siap. Katanya lembut. Bukan lagi istana di Pondok Indah. Atau kontrakan sempit di Depok. Tapi sebuah rumah hangat di lingkungan yang asri. Rumah yang kami pilih bersama. Aku menatap wajahnya. Pria yang datang ke dalam hidupku melalui badai kebohongan. Namun memberiku kejujuran yang paling indah. Dia bukan lagi takdir yang dipaksakan. Dia adalah pilihan hatiku. Dan aku, Rania, bukan lagi sebuah bayangan. Aku adalah bunga yang akhirnya mekar di tamanku sendiri. Selesai.